Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat sampai detik ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudin Taqiyuddin selaku dosen pengampu mata kuliah agama atau pendidikan agama Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas presentasi mengenai sistem politik Islam. Makalah ini dan juga PPT ini saya susun sendiri yaitu Mutia Muharramah dengan NPM 210210019 kelompok 12. Untuk itu kita langsung masuk ke materi berikutnya. Pengertian politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah, tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Selanjutnya ada prinsip dasar politik Islam. Menurut perspektif Al-Quran, mengingatkan hukum politik Islam atau fiqh siyasah adalah hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis. Perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan pada ulama dalam bidang siasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintah dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar dan yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas. Dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif. Dalam kajian ini, prinsip-prinsip siasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan 7 prinsip dasar hukum politik Islam, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip musyawarah dan ijma, yang keempat, prinsip persamaan, yang kelima, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, lalu yang terakhir, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam. Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling menghormati fakta-fakta yang terkandung dalam surat Al-Anfal ayat 58. Yang kedua, kehormatan dan integrasi nasional yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 92. Yang ketiga, keadilan universal atau internasional yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 8. Lalu yang keempat, menjaga perdamaian abadi dalam surat Al-Maidah ayat 61. Lalu selanjutnya menjaga kenetralan terhadap negara-negara lain dalam surat An-Nisa ayat 89 dan 90. Lalu yang terakhir, larangan terhadap eksploitasi para imperialisasi dalam surat Al-An'am ayat 92. Prinsip politik dalam negeri menurut Islam ialah bahwa manusia diciptakan Allah dalam berbagai bangsa, berbagai suku bangsa, dan atau yang sejenisnya dengan tujuan agar manusia saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu innal akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Menurut Islam, hubungan antara negara harus dilandasi oleh prinsip-prinsip jiwar, karena dengan cara ini perdamaian dapat dipelihara. Doktrin Islam mengajarkan mengenai beberapa prinsip bertetangga antara lain. Yang pertama, hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Yang kedua, doktrin Islam yang memerintahkan pada pemeluknya agar memenuhi persetujuan dan perjanjian internasional. Yang ketiga, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hubungan internasional dilaksanakan dengan cara pertukaran dua atau utusan. Sejak tahun ketiga Hijriyah, Nabi Muhammad SAW telah mengirimkan beberapa utusan ke negara-negara lain. Demikian juga pada tahun ke-9 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW telah menerima duta atau utusan dari negara-negara lain. Sehingga tahun itu terkenal dengan julukan Tahun Duta-Duta. Selanjutnya, kontribusi umat Islam dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, pada era kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajahan kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, yaitu era kolonial dan kemerdekaan atau Orde Lama. Peranan Islam dalam umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi terhadap macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam mempunyai andil yang besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Lalu yang ketiga yaitu era Orde Baru. Pemerintah masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum strukturalalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintah dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dalam dunia politik. Lalu yang terakhir, yang keempat, pada era reformasi. Bulan Mei tahun 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk mengenumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurcholish Madjid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir. Kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari betul masih banyak kekurangan yang ada pada presentasi saya dan mungkin makalah saya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudin Taqiyuddin yang telah memberikan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk nonton. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.